Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kita, channel berkarya, ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Untuk kali ini gue sebagai host yang nggak tergantikan, anjay. Oke, gue tak tergantikan untuk jadi host. Udah beberapa kali take dan gue terus sebagai MC nggak pakai Kak. Jadi gue tetap harus membahas sesuatu hal yang menarik buat penonton-penonton gue nantinya kayak gitu. Mungkin kemarin sempat pembahasan apa ya? Kemarin tuh apa? Oh ini ya apa? Aduh gue lupa lagi. Ini nyari jodoh via aplikasi, dan yang saat ini mungkin gue mau ngebahas tentang LDR kali ya, long distance relationship, dan apaan kok itu? LDM, long distance marriage, long distance marriage ya. Jadi udah pacaran jarak jauh terus nikahnya masih jarak jauh, dan kebetulan dan salah satu kawan kita itu melakukan dua hal itu secara bersamaan dan secara barengan, dan jadi nggak pupus di tengah jalan coy. Jadi dia. Oke, kita pengen tahu nih kisahnya, dia bertahan dengan godaan duniawi, dia bisa bertahan sampai saat ini gitu. Kita langsung undangnya Bro Alpian. Halo. Oke. Bro kita ini. Bro kita yang ini menurut gue petarung jarak bro, LDR dari pacaran sampai nikah sih OP parah. Terus sebelum kita mulai obrolan menarik kita ini, kita perkenalkan dulu lah biar tahu nama lu siapa. Oke, halo guys, perkenalkan nama gue Alfian Trinugroho. Saat ini gue bekerja di Bank Mandiri. Oh, berarti sama ya, kita masih orang-orang masih kita karena masih di lingkup itulah untuk narasumber. Tapi untuk di lingkup itu aja narasumber kita udah menarik karena orangnya yang udah gue bahas emang masuk sebagai sebagai ahli pembicara. By the way, Bro Alpian anak kaya. Gimana? Ya, jadi gue sedikit mau ngebahas sih tentang lu nih. Lu kan, gue tahu banget ya dari awal tuh lu kan pacaran juga LDR kan, terus betul. Sampai nikah. Lu tantangan apa sih pas pacaran dulu lah? Pacaran kan godaannya gede nih. Terus tantangan lu kayak gimana tuh ketika lu pacaran itu? Lu buat ngelawan godaan wanita Jakarta tuh kayak gimana? Karena kan lu kan LDR lu jauh ya. Betul. Ceritain tuh gimana buat melawan itu semua. Oke. Sebenarnya untuk yang pertama banget yang gue tanamin dalam diri gue adalah sebuah keyakinan dan komitmen sih. Bisa lah, masih bisa diterima jawabannya. Karena di setiap individu kalau tidak memiliki komitmen antara satu sama yang lain, hubungan itu nggak bakalan sampai ke tujuan yang sama. Betul. Nah, maka dari itu awalnya sebenarnya cukup panjang perjalanan gue sama dia ya. Emang jauh banget itu. Nah, gue ketemu mungkin bisa dikatakan hampir sama kayak teman kita, kayak Ian. Iya, gue melalui bisa dikatakan dating apps. Tapi nggak dating apps juga sih, ibaratnya bisa dikatakan ini kayak apa ya, semacam tempat chattingan juga, sebenarnya bukan dating app. Gue melalui Line. Oh, berarti lu ini dong, lagi di kampung sana terus kayak cari iseng di sekitar. Betul. Nah, Line di sekitar tuh kan. Nah, gue pakai fitur people nerbi di situ. Iya. Jadi ketika gue iseng nih main ke tempat tetangga gue atau mungkin bisa dan juga saudara gue. Nah, gue iseng aja untuk mencari teman sih sebenarnya, awalnya teman. Apa niat lu gini? Oh, ada yang bisa dikocek nih daerah gitu. Karena gue sebelumnya emang sebelum ke daerah Madiun dan Magetan ini gue emang udah ibaratnya melalang buana lah, gue traveling ke Jawa Timur, ke Banyuwangi, ke Bromo, terus ke Surabaya. Nah itu gue juga mencari juga. Emang kalau laki-laki emang harus mencari coy. Betul. Cewek menunggu. Dan di setiap daerah itu gue mencari ya sama people nerbi itu, karena menurut gue kalau gue pakai dating apps yang bisa kayak contohnya kayak Bumble, Tinder, itu bagi gue agak mengarah ke arah negatif. Tapi kalau untuk Line ini ya kayak untuk tempat chattingan biasa aja. Memang kayak WhatsApp, kayak gitu-gitu. Berarti lu awalnya tuh kayak nyari mangsa di Line, gitu? Kagak lah, kagak dong. Gue ingin mencari pertemanan doang. Yes. Jadi di setiap daerah punya teman. Jadi ketika gue kesana atau mungkin gue mau main lagi, gue punya ibaratnya untuk tempat singgah atau mungkin buat tempat ibaratnya gimana ya, kita hidup laki-laki, gue pun
ibaratnya ada tempat amannya lah. Ketika gue kesini, gue punya kenalan ini, gue ke tempat B, gue punya kenalan ini. Jadi ke setiap tempat tuh aman lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya bisa ada tujuan lah ya. Yes. By the way, lu cewek lu orang mana? Bini? Madiun. Orang Madiun. Berarti Betul. kalau lu ke Madiun gitu berarti lu ada tempat tujuan. Berarti ada tujuan lah ya. Yes. Lu pergi kemana ke situ? Oh berarti gua kesini ya, ntar ada temennya gitu. Betul. Yang masih jadi pertanyaan gua adalah bukan sampai ketawa karena lu kan gimana lu menyikapi godaan cewek Jakarta coy? Karena cewek Jakarta biarpun dia ceweknya dari daerah juga, Jakarta tuh kan kayak udah wah banget gitu. Betul. Terus, sementara dulu kan masih pacaran jauh nih, jauh. Kan nggak ketahuan lah main gitu kali apa enggak? Ya. Sebenarnya untuk cewek Jakarta pun ya sebelum gue mengenal sama istri gue yang sekarang, ya gue pun juga sempat pacaran ke cewek Jakarta lah. Ibaratnya Jabodetabek lah udah pernah gue pacarin. Cuman entah kenapa untuk circle Jabodetabek ini nggak serk bagi gue sendiri. Dikarenakan mungkin ada satu dan lain hal yang mungkin tidak masuk kriteria gue aja sih. Ya mungkin kata-kata gini kali ya. Memang cewek Jakarta itu menarik, tapi cewek daerah tidak terkalahkan. Betul. Gitu kata-katanya kali ya. Aja. Ya jadi mungkin emang sih lebih mungkin di daerah lebih nggak terlalu aneh-aneh gitu. Yes. Dan juga memang benar kalau mau lari ke arah situ untuk pergaulan, kebetulan juga memang gue filter banget kalau untuk dijadikan istri ya. Ya gue melihat dari ruang lingkup istri gue, pekerjaannya, tongkrongannya, itu bisa dikatakan baik-baik. Dan gue ketika lihat bobot bebet dan yang lain-lainnya dari keluarganya dia, ya alhamdulillahnya sih dari keluarga yang baik-baik aja, gitu. Dan itu yang membuat gue semakin tertarik terhadap dia. Nah, terus lu pernah nggak sih kan LDR nih, mungkin lu aja udah itu terus lu rada-rada ada rasa apa ya? Mungkin kita namanya manusia overthinking kali ya, mungkin lu nya setia, lu takut nggak sama si cewek lu ini gitu? Padahal kan dia jauh juga nih, waktu pacaran nih. Kalau waktu pacaran rasa takut tuh pasti ada. Tapi gue menyikapinya dengan cara gue memberikan kepercayaan ke dia dan dia pun memberikan kepercayaan ke gue. Jadi satu sama lain saling percaya. Jikalau ada yang ketahuan, memang ada konsekuensi yang lebih parah yang akan terjadi dalam hubungan gue sama dia. Iya sih, mungkin akan langsung putus atau gimana, karena bagi gue ini prinsip gue, hal apapun masih bisa dimaafkan kecuali perselingkuhan. Itu. Sama kekerasan kali ya? Yes, KDRT. Bisa. Sisanya sih menurut gue masih bisa toleransi. Bisa ditoleransi. Tapi, ada juga sih emang kalau masalah kayak gitu tuh ada juga yang ceweknya goblok atau mungkin tolol atau gue nggak bisa nyebutnya, bukan ngatain dia sih, itu kan ada orang yang udah diselingkuhin, dikasarin tapi tetap bertahan dan statusnya masih pacaran. Itu betul. Itu aneh sih menurut gue. Kita skip yang itu, tapi gue masih mau ngebahas tentang yang LDR ini karena bagus banget nih. Mungkin orang-orang bakal pengen banget nonton tentang lu karena LDR lu nih berhasil, karena banyak orang LDR tuh rata-rata mungkin dari 90% 10% doang. Iya, jadi lu punya motivasi apa lu akhirnya kayak bisa finish dan goal jadi gitu? Nah itu motivasi gue. Pertama, gue melihat istri gue saat ini adalah sosok yang beda dari wanita yang lainnya. Oh, dari yang pernah lu temuin nih? Betul. Karena gini, ini pengalaman pribadi gue, ini POV gue sendiri. Ya ketika gue ketemu cewek tuh ekspektasi itu terlalu tinggi sama gue. Anjay. Asli. Nah, ketika gue ketemu istri gue saat ini, dia tuh tipenya kalem, dengan ekspektasi yang ya bisa dikatakan biasa-biasa aja lah untuk hal apapun itu. Ketika gue kasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat gue semakin percaya terhadap dia, jawaban dia pun tidak seperti cewek lainnya. Iya. Itu dia. Nyaman kali ya. Ketemu. Betul. Wah, jodoh gue nih gitu. Dan juga pertemuan gue pertama kali gue juga bisa dikatakan ekstrim. Dan juga gue ekstrim dalam artian gue ketemu dia cuma dalam 2 jam 3 jam di kafe di Ponorogo. Terus lu balik ke Jakarta. Jadi ceritanya gini, gue entah kenapa gue tuh pengen ngajak orang tua gue pulang kampung. Bisanya ngajak orang tua gue pulang kampung. Nah, ketika gue nyampe Pacitan, gue ngide aja tuh, gue minjem motor 1 hari 100.000.
cuma buat ketemu dia. Anjay. Akhirnya gue dari Pacitan ke Ponorogo Set ngeribet jalan 2 jam setengah lah gue naik motor. Jauh banget aja. Ya, cuma buat ketemu dia doang. Anjay, spesial banget gitu kan. Wah pasti, karena bagi gue itu dia memiliki karakter yang berbeda dan juga visinya tuh sama kayak gue. Dalam artian langkah ke depannya mau nikahnya seperti apa, terus nikahnya mau berapa lama, dan itu pun nggak berbeda jauh dari gue. Makanya itu yang ngebuat gue tertarik pengen ketemu sama dia. Akhirnya lu ketemu tuh. Yes. Nah kan sama-sama sibuk kan, berarti kan pas lu pacaran pas sama-sama sibuk. Terus gimana cara lu ngatur jadwal lu ketemu dah? Karena kan sama-sama kerja kan. Gimana nih cara lu ngatur ketemu sebulan bisa berapa kali lu ketemu sama calon bini lu ini yang akhirnya jadi bini lu? Nah, kalau untuk pertemuan gue biasanya mengatur biasanya 2 kali dalam sebulan sih. Dan juga ini yang harus gue perjuangin dengan cara gue memepetkan jam kerja gue yang ada di Bank Mandiri ini. Oh berarti tapi pasti strateginya kalau di sini pas ya, pasti nemu. Untungnya lu di sini jadi bisa lebih erat. Mungkin kalau lu di tempat lain jadi renggang kali ya. Iya, lebih renggang dan juga sebenarnya bisa juga sih karena kalau di tempat lain mungkin biayanya akan lebih mahal dikarenakan pulangnya akan tiap minggu. Oh oke. Kalau di sini kan pulangnya 2 kali tapi jangka waktunya diperlama, mungkin 3 hari. Mungkin bisa 4 hari ditambah cuti. Oke, berarti itu kalau kata orang Jawa mungkin Sherlock kita iclik. Ya oke. Bukan gitu bos, kata-katanya emang begitu kali. Gua dengar kata-katanya begitu sih emang. Sherlock. Ya kayak gitu sih, itu kan masih sekelas masih pacaran kali ya. Mungkin sekarang nextnya buat yang lu kan udah nikah nih, yang nggak terus kan lu LDR nih kan. Nah, lu apa yang lu hadapin sekarang? Karena kan posisi LDR sama kerja, ongkos kan lumayan kan Madiun Jakarta. Betul, lumayan lah. Untuk ongkos paling habislah 1,5 untuk 2 kali perjalanan. Anjay, kan lumayan banget itu, gede banget. Terus lu gimana tuh buat menyikapi itu tuh? Ini lu apa kagak tantrum? Jauh banget, mending buat gua gitu daripada ongkos mahal-mahal. Nah itu dia. Istri gue tuh bisa dikatakan ya istimewa lah. Dia nggak pernah nuntut masalah uang. Anjay, kelas sih, berarti kelas. Dia juga ibaratnya apa yang gue berikan pun dia terima dengan tulus. Ya jadi itu dia, makanya gue bilang dia pun mau membackup keuangan gue dikarenakan dia juga bekerja saat ini. Wah enak sih, kalau kayak gitu enak sih, dari cewek kayak gitu emang enak banget. Berarti lu selama lu LDR ini, berarti bini lu ini salah satu tipe yang nggak pernah nuntut apa-apa ya? Iya, itu gue akuin, gak nuntut apa-apa dia. Ada tips nggak sih nyari yang kayak gitu? Hah? Ada tips nggak nyari yang kayak gitu? Nah itu butuh kameramen, kayak kameramen. Kalau gue kan udah punya bini, gue punya bini, kameramen kali ini butuh kayak dia masih single dia. Kameramen gue masih single coy. Nanti gue cariin di Madiun dah kalau mau. Butuh masukan kali ini kan karena kameramen bukan penonton kita juga kan. Gue mau nyari gimana sih dapet cewek yang kagak neko-neko, ya kan? Kagak minta-minta, kagak tiba-tiba apa kita harus cari cewek daerah kan begitu. Ya mungkin itu ya salah satu feeling gue yakin sama dia itu karena orangnya kalem, gak neko-neko, gak banyak minta, cakep juga. Itu dia emang. Itu kurang apa lagi? Iya sih emang kayak gitu. Jadi emang sih cewek cowok tuh bukan cari cewek yang kaya kayaknya. Betul. Nyaman bisa saling support itu enak sih. Nyaman saling support. Iya. Dan itu pun dimiliki sama dia semua. Oh itu enak banget sih. Ya makanya tadi lu minta tips mungkin apa kita harus menghindari cewek Jakarta? Itu menghindari sih menurut gue jangan, cuman lebih bisa difilter kembali saja. Difilter kembali. Iya, dikarenakan gini. Kalaupun mau nyari cewek daerah, ya harus siap juga apakah siap akan melakukan LDR dan LDM nantinya. Nah itu makanya gue di sini gue di sini adalah kita pengen minta tips utama ya kan, karena LDR itu berat banget sih. Apalagi lu pasti ngerasain kan. Gue juga ngerasain sih ketika lu mau nikah tuh godaan setan terkutuk kan banyak banget. Betul. Menyikapinya gimana tuh bos? Itu yang tadi gue omongin dari pertama adalah komitmen dan juga satu visi, satu tujuan yang sama. Apalagi gue juga udah punya anak saat ini. Anjay, kelas emang jadi bapak. Anjir, anakku baru umur 4 bulan dan itu juga kebetulan perempuan juga. Waduh. Jadi ya gue harus menghindari hal-hal yang mungkin bisa dikatakan tidak penting bagi gue. Ya, karena hukum kapal berlaku. Iya, hukum kapal berlaku. Makanya gue nggak mau neko-neko. Yang penting gue bisa menjaga komitmen gue dengan istri gue. Begitupun juga istri gue, dia menjaga komitmen dan itu pun gue akuin dia melakukannya dengan baik. Iya, tapi emang lu menurut gue emang yang terbaik sih kalau untuk di sini ya, karena gue sering ketemu orang juga yang banyak banget yang
LDR atau LDM itu LDM lah. Kalau LDM itu udah naik level, tapi kalau LDM tuh masih pacaran ya. Iya. Iya, mereka tuh gagal. Padahal, wah menurut gue ya kasihan itu cara mereka ininya tuh, cara pacarannya ngeri banget aja. Yang kayak udah kayak suami istri, Cok. Kalau LDR ngeri banget ya. Itu dia, kadang ketemu iclik, Iya, mungkin kali ya. Sherlock kita iclik anjay. Ketemu iclik. Nah, Iya. ya balik lagi sih. Karena kalau memang semua itu didasari hawa nafsu, nggak bakal ada habisnya sih. Betul. Dan kalau menurut gue nih, kalau sesuatu hal dimulai dengan kayak gitu, ketika lu nikah belum lama lu bosan anjir. Ya, Setuju sih gue yang kayak gitu tuh. Kalau lu belum pernah tuh kayak pas lu nikah penasaran terus anjing, lu pengen pada pulang mulu anjay. Cari sini ya. asli. Yang ketawa Itu gue akuin. Pulang juga karena kangen gue sama istri gue. Karena itu, ya karena belum, ya bisa dikatakan masih sama-sama perjaka dan masih perawan ya. Iya. Ya akhirnya hasrat itu tuh selalu ada. Anjay. Menggebu-gebu. Bener ini dia. Sekali anjay. Jadi saat menggebu-gebu. Kamera kita kasihan ini. Bahasannya berat ini. Nyari jodoh, Cok. Jadi tuh karena kan memang ya kayak gitulah kalau lu mau LDR. Sebenarnya kalau menurut gue ya, lu setuju nggak sih? Sebenarnya LDR tuh menjauhkan kita dari zina. Betul banget. Ya kan kalau ketemu tiap hari, Iya. pengen mulu ya. Ini bagus LDR sih. Asli. Gua pas LDR itu malah lebih parah lagi. Gua ketemu sama dia sebulan sekali. Iya, bagus ya, Mas. Sebulan sekali dan gue dibatasin sama mertua gua. Anjing dibatasin, Cok. Di jam 9 malam udah dicariin gua. Buset, ngeri banget jam 9 malam udah disuruh pulang, Cok. Iya. Gila, bahaya banget. Lu dan juga ya itu yang ngebuat gua alhamdulillah gua ketemu dari cewek dan keluarganya baik-baik. Iya. Lu bayangin jam 9 udah telepon bini gua. Anjing. Beneran. Terus lu ketemu pulang gitu, terus lu besoknya ketemu lagi gitu. Hah? Kalau Iya. misalnya 4 hari gitu, pulang pergi lu nginep lagi. Gua nginep di homestay, kadang di hotel. Anjing. Karena dulu kan gua belum ada hubungan, ibaratnya hubungan pacaran doang ya. Iya. Ya paling gue cuma 2 hari doang ke Madiun, ketemu dari pagi sore. Habis itu gue dianterin ke hotel sama bini gue. Anjay, emang terbaik sih bini Alfian ya. Mungkin kameramen lagi anjay, kameramen gue bantalin terus. Kameramen gue masih single anjay. Ya. Kalau lu mau kenalan ntar jangan lupa masukin IG lu kameramen. Jangan tahu-tahu lu. Masih ada yang jomblo kalau mau. Tuh, kemarin waktu kita ke sono, waktu kondangan kan ditanyain sama ibu-ibu masih ada yang single enggak? Ya, gue inget gue anjir ditanyain. Ini gue bilang kan kameramen. Apalagi dari Bank Mandiri ya. Iya, gila. Orang daerah mah dengar kayak gitu udah iya aja Rihan, serius. Ya ilah. Ya gitu sih, dan mungkin gue masih ingin bertanya mungkin tentang kelas ya kayak. Lu ada nggak sih kata-kata bagus buat para pejuang LDM? Dan gue sih lebih menekankan LDM ya, karena kalau LDR gue setuju, tapi LDR setuju untuk menutup zina. Betul. Tapi yang anjingnya tuh kadang mereka ketemu zina, Iya. karena alasannya gitu, ketemu udah lama, mending lu masih ketemu tiba-tiba nikah. Gue lebih ini sih, kalau lu LDM, cara lu biar bertahan kuat itu kayak gimana? Bertahan kuat ya. Buat motivasi teman-teman kita yang di luar. Kalau ini untuk LDM ya, dikatakan LDM pasti kan udah melakukan hubungan seperti suami istri, sudah biasa. Iya. Pertama, iman lu harus kuat. Jelas. Iman lu kalau nggak kuat, lu bakal melakukan hal apapun itu. Dan yang kedua, balik lagi kata-katanya adalah komitmen. Apa yang udah lu ucapin di depan istri lu itu harus lu jaga sampai seumur hidup. Apapun itu komitmen yang lu terapkan nantinya, entah tersirat maupun tersurat yang lu sampaikan ke istri lu. Bener sih, karena istri itu adalah titipan Allah untuk kita ya. Betul. Jadi kita harus jaga ya kan. Jadi kalau misalnya lu punya bini, itu titipan, jadi harus lu jaga, lu baik-baikin tuh bini lu, jangan omelin, jangan kasarin, lu nafkahin dah tuh, kayak gitu. Dan LDR sih gue setuju. Zinanya enggak. Betul. Dan juga ada satu lagi, bisa dikatakan ini kagak ada dalam agama Islam sih. Cuman ini bisa diterapkan di duniawi. Apa itu? Hukum karma. Apa yang lu perbuat pasti akan lu dapatkan kembali balasannya. Itu lu harus percayakan itu, dikarenakan hal itu pun akan terjadi di sekitar lu pada nantinya. Nah, kalau gue sih sebenarnya ada sih satu hal yang selalu gue pengen ucapkan dimanapun gue berada. Gue salah satu orang, gue nggak percaya hukum karma ketika lu belum nikah. Yes. Kalau misalnya lu hukum karma itu berjalan ketika lu udah nikah, contoh lu selingkuh dan itu baru berjalan tuh. Yang tadinya karir lu meroket tiba-tiba sama cewek yang baru nggak meroket. Nah tapi kalau misalnya dalam hukum
pacaran, Hmm. sorry to say buat teman-teman gue semua, gue nggak percaya hukum karma ketika lu pacaran, karena Tuhan itu melarang kita buat Iya, pacaran. udah pasan, Iya. maksiat, tambah maksiat. Dan lu pacaran maksiat, dan habis itu ketika lu dua-dua diputusin, terus lu ngadu ke Tuhan, ya Tuhan, aku disakitin, aku putus kan, terus lu ngadu ke Tuhan, dan Tuhan jawab, lah lu bego, Aduh, tolong ya. lu bego, orang udah gua larang, Iya. udah gua haram-haramin, Lu malah lakuin. deket-deketin ya. Terus giliran disakitin lu minta tolong ke siapa? Paling digituin lu, ya, Ya. untungnya Tuhan kita baik. Betul. Ya Allah itu maha pemurah dan maha bijaksana. Jadi masih ayo udah balik ya, haram udah jauh-jauhin kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya podcast kita, karena kalau terlalu jauh takutnya offset. Bukan Betul. Gitu. Gue juga sudah menjaga dari tadi. Ya, apa-apa. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata salah, yang salah mulu dari kita, yang sempurna itu dari Allah, yang kata-kata yang benar terus dari Nabi boy. Aja. Jadi mungkin kita sudah podcast hari ini. Thank you buat Alvin. Thank you. Sukses Bro Kunil. terus buat Oke. LDM-nya. See you guys. See you.